Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network dan juga sahabat Tribuners. Saya Muhammad Azam, jurnalis Tribun Bekasi, telah bersama PLT Sekretaris Dewan atau Sekwan, Pak Taufik. Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini namanya ini ada EY Taufik, itu EY-nya itu apa itu Pak? E-nya ini misteri. Misteri. Y-nya itu Yusuf Taufik. Oh, Yusuf Taufik. Kalau E-nya memang dari kecil saya tidak disematkan. E-nya itu hanya E saja, ngikutin ijazah dari SD, SMP, SMA aja sampai ijazah universitas sudah Yusuf Taufik gitu. Ini Pak, ini sebelumnya juga informasikan Bapak baru 2 hari ya sebagai pelaksana tugas. Alhamdulillah dari Senin ya, ya hari ini 3 hari lah. Selama 2 hari ini kan tentunya langsung disambut 2 agenda besar mungkin ya. Yang pertama mungkin kan masa periode yang 2019-2024 ini kan menjelang berakhir ya, sama Dewan baru yang periode 2024-2029. Sebelum nanti kita ke sana, kita ingin tanya dulu Pak, selama 5 tahun atau mungkin khususnya sebelumnya Bapak ini di mana, di bagian mana, dan sebelum di Sekwan ini sempat di mana Pak? Sebelum kita masuk ke materi tentang atau pertanyaan tentang apa sih yang dilakukan Sekwan? Sekwan ya. Kalau bicara kita pernah di mana ya, saya diawali di CPNS dulu. Saya di Nusa Tenggara Timur. Tahun 97 dilanjutkan saya terus tahun 99 saya dapat tiket untuk sekolah lagi. Tahun 2000 saya lulus. Saya masih di NTT, 2001 saya pindah ke sini. Karena memang waktu itu gaungnya otonomi daerah kuat kan. Saya khawatir nggak bisa pindah. Udah pindah duluan dah. Pindah saya ke Bekasi. Saya di Dishub sampai 2007. 2007 saya di Bapeda sampai 2018. Tapi memang di Bapeda itu saya sempat 2010 sampai 2011 saya sempat ke Tarkim. Jadi saya mulai staf kasih di Bapeda, pindah ke Tarkim, kasih juga, pindah lagi ke Bapeda dari kasih, terus jadi kepala bidang di Bapeda. Setelah 2018 saya dipromosikan jadi kabag kerjasama di Setda. Setahun 2019 saya digeser lagi ke Sekretaris Litbang Kabupaten Bekasi. Setahun 2020 Oktober saya pindah ke Setwan sampai sekarang di kepala bagian program dan keuangan. Artinya kurang lebih 3 tahunan lebih ya. Kalau di Setwan ya 3 tahun lebih. Wah, ini kita langsung tanya ke tugas dan fungsi Sekwan ini Pak. Artinya selama 3 tahun Bapak di Setwan dan 2 hari sebagai Sekwan ini, seperti apa sih sebenarnya tugas dan fungsi di Setwan ini untuk memfasilitasi mungkin kerja-kerja dari DPRD atau anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini seperti apa Pak, bisa dijelasin Pak? Ya. Kalau dari sisi aturan memang kita memfasilitasi, tetapi dalam tanda petik ya, itu sebenarnya kita mengkomunikasikan antara Sekretariat DPRD dengan Ketua DPRD dengan Bupati sebagai eksekutif, dan kita di sini memfasilitasi legislatif supaya sinkron antara eksekutif dan legislatif ini ada komunikasi. Maka kita ditaruh di sini Sekretariat DPRD. Fungsinya apa? Sebetulnya lebih kepada memfasilitasi legislatif, di mana fungsi-fungsi itu kan ada pada kelengkapan DPRD. Ada yang namanya bagian anggaran,
ada namanya bagian musyawarah Banmus, ya, ada Bapemperda, ada yang namanya komisi, ada yang namanya BK, Badan Kehormatan. Itu semua kita fasilitasi, tetapi tidak dalam satu bagian saja. Itu ada di bagian persidangan, ada bagian garwas, ada di bagian keuangan, tentunya untuk masalah perjalanan dinas segala macam ada di situ. Nah, bagian umum itu memang lebih kepada bagaimana fasilitas yang ada di gedung dewan ini bisa terpenuhi dengan baik. Saya kira itu aja. Termasuk artinya ada salah satu fungsi sendiri yang memang hal-hal atau kinerja-kinerja dari dewan ini bisa terinformasikan, tersampaikan di masyarakat itu juga ya Pak? Ada di bagian humas dan protokol itu memang kita kan mempublikasikan kegiatan-kegiatan DPRD ya, kayak paripurna, ada yang namanya kita punya juga fasilitas JDIH, ada yang nama Simleg. Sebetulnya masyarakat bisa mengakses apa sih, produk-produk apa sih yang bisa didapatkan oleh masyarakat, tetapi terkadang masyarakat kurang begitu familiar dengan DPRD, sehingga orang banyaknya mintanya ke perpustakaan atau ke SKPD lain. Sebetulnya di kita ada JDIH di bagian Simlek itu. Kalau masyarakat ingin meminta kopinya dari peraturan-peraturan itu, kita udah fasilitasi sebetulnya. Itu namanya itu dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat juga gitu. Selain kita melayani dewan, kita juga melayani masyarakat yang butuh informasi-informasi tentang itu gitu. Pak, ini kan jelang beberapa hari lagi ya untuk periode 2019-2024 ya, dewan. Nah, ini tengah atau lagi sibuk apa nih? Ada agenda-agenda apa jelang masa akhir jabatan ini yang di sekretariat dewan ini apa aja? Ya memang ini agenda bukan kebetulan ya, tapi memang ini sudah direncanakan barangkali oleh para petinggi-petinggi kita. Pas di akhir-akhir tahun ini sangat, boleh bilang numpuk lah, numpuk. Jadi kita ini sekarang sedang membahas hasil evaluasi gubernur terhadap P2 APBD. Nah, karena ini waktunya juga mepet, 7 hari, dikasih waktu cuma 7 hari. Kita juga akan melakukan evaluasi gubernur terhadap Raperda RPJPD. Dikasih waktu 7 hari juga. Nah, terus kita juga sedang membahas APBD perubahan. Yang deadline-nya itu kalau nggak salah tanggal 30 Agustus ini harus sudah ditetapkan. Nah, sementara tanggal 5 September sudah pelantikan. Nah, ini juga nggak mudah mengkonsolidasikan dengan para anggota DPRD gitu ya. Apalagi sekarang ini kan waktu pendaftaran nih. Pendaftaran 27, 28, 29 ini kan pendaftaran calon ya, bupati dan wakil bupati. Ini para pimpinan partai lagi sibuk. Nah, agenda-agenda ini juga harus selesai. Ya kadang-kadang ya kita harus bisa nyempilin apa itu namanya istilahnya waktu gitu loh. Kita pergunakan sebaik mungkin waktu ini supaya jangan sampai kebuang gitu loh. Karena ini waktu cuma berapa hari ya? Sampai tanggal 5 itu ya. 28. Efektifnya 7 hari. Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu. 8 hari. Lah, itu waktu 8 hari itu bagaimana kita harus benar-benar maksimal nih. Kalau udah pelantikan mungkin kita ya kalau kata pecah bisul gitu kan ya. Pak, artinya ini kan mungkin Bapak udah beberapa kali pindah di instansi, di sektor ini di sektor baru 3 tahun. Ini sih ada hal yang berbeda nggak sih, pengalaman berbeda atau suatu hal yang memang dirasa apa yang berbeda dari hal-hal tantangan kerja lah yang berbeda dari mungkin dinas-dinas atau sebelum instansi lainnya? Ya, masing-masing dinas itu kan punya tupoksi ya. Di sini juga
tidak kalah luar biasa ya ininya ya perannya. Tetapi kalau saya perhatikan memang di sini kita lebih kepada bagaimana kita komunikasi dengan masing-masing elemen yang ada di DPRD, dengan pimpinan, dengan para anggota DPR, terus dengan eksekutifnya. Kadang-kadang ini yang kita pikirkan enggak seperti apa yang mereka pikirkan, karena ini kan kepalanya banyak. Kalau di DPRD itu ada 50. Di 50 itu juga masing satu partainya belum tentu sama, Pak. Gitu. Tapi kalau di SKPD kita lebih kepada satu komando aja. Misalkan saya di Bapeda. Oh, kepala Bapeda begini. Itu biasanya udah kita sejalur tuh. Karena kita patokannya ini aturan ini. Kalau di sini kan ada aturan yang sifatnya ya katakanlah sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, tapi ada juga kan aturan partai. Ada juga yang namanya di sini ada aturan yang disebut dengan kode etik. Apa kode etik maksud saya? Apa namanya? Tatib. Nah, tatib masing-masing daerah beda-beda gitu kan. Itu di samping kita juga memegang peraturan perundang-undangan, ada tatib juga di sini. Nah, ini yang rada-rada perlu harus kita benar-benar apa namanya bukan sekadar memahami ya, tapi harus bagaimana komunikasi dengan para pengambil keputusan ini supaya mereka juga bisa memahami apa yang akan kita tuju gitu kan. Karena DPR itu kan sebetulnya kesepakatan, Pak. Ya kan? Perda itu kesepakatan kan. Kalau nggak sepakatan nggak jadi perda kan gitu. Antara eksekutif dan legislatif, walaupun pembahasannya itu kan tetap mengacu kepada semua peraturan-peraturan yang ada. Seperti itu kalau saya. Pengalaman suatu hal baru, karakternya beda-beda. Oh iya, pasti itu. Ya agak sedikit harus kuat juga kan. Iya. Karena dia juga bukan secara hierarkis ya, kita kan pimpinannya kan bupati. Sementara partai bukan pimpinan kita, tapi kita juga harus tunduk sama mereka kan. Nah itu kan persoalan juga itu. Pak, ini lanjut ke yang ini Pak. Menjelang pelantikan ini sejauh mana sih persiapan yang udah dilakukan di Sekwan ini? Alhamdulillah kita sudah siapkan tim, kita sudah buat tim untuk persiapan pelantikan yang terdiri dari kepala bagian, semua subkoordinator juga kita libatkan. Nah, insya Allah hari Senin kita udah mulai bergerak memberikan satu undangan-undangan. Nanti insya Allah hari Rabu ada prosesi gladi bersih dengan anggota dewan yang baru. Nanti terus kita karantinakan semalam itu. Terus hari Kamisnya itu nanti pas pelantikan itu kebetulan ada agenda lain di pengadilan. Jadi seharusnya kita jam 10 memang ternyata tidak bisa, ada agenda di pengadilan kita di sini. Beliau ada acara juga. Jadi kita geser ke jam 14. 14.00. Insya Allah nggak ada hal merintang lainnya gitu ya, dan berjalan dengan baik. Mohon doanya aja lah semuanya lancar. Persiapan yang detailnya mungkin dari pakaian, dari mungkin alhamdulillah yang lain-lain semua itu. Pakaian, atribut, lencana segala macam udah kita siapkan semua. Nah, kebetulan di bagian umum sudah kita cek, semuanya sudah siap, tinggal bahkan ada beberapa yang sudah kita drop juga, kita kirim ke masing-masing ke rumah. Karena memang ini kan bertahap. Kalau kita waktunya mepet ngirim baju itu kan apalagi kan anak-anaknya terbatas gitu. Ya. Pak, ini terakhir juga sebagai closing statement juga Pak. Ya. Mungkin ada pesan atau harapan juga dari khususnya di Bapak di Sekwan ini buat masyarakat
Kabupaten Bekasi mengenai sebenarnya dari tugas dari Sekwan atau Setuan itu sendiri yang harus dipahami mungkin masyarakat Kabupaten Bekasi, maupun juga ada hal yang ingin disampaikan mengenai nanti persiapan pelantikan dan mungkin peralihan mungkin dari periode sebelumnya dengan periode yang baru Dewan, seperti apa? Ya, bagi masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa Sekretariat DPRD ini adalah bagian dari perangkat daerah Kabupaten Bekasi di bawah Bapak Bupati atau sekarang PJ Bupati. Nah, di mana aspirasi terkait dengan kondisi di lapangan, barangkali infrastruktur dan segala macam bisa juga disampaikan ke kami. Tetapi kami juga tetap berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi itu. Nah, terkait dengan hari hanya untuk pelantikan, saya mohon untuk anggota dewan terpilih jangan terlalu banyak bawa masalah. Ya, mentang-mentang dia nanti keluarganya ini masa akhirnya memudahkan. Ya cukuplah 5 orang, gitu kan ya. Kalaupun misalkan yang keluarga inti lah, keluarga inti ya, khawatir terlalu euforia malah jadi bermasalah gitu. Saya pikir itu yang mudah-mudahan semuanya lancar. Doakan pada hari hanya tidak ada masalah. Terima kasih. Siap, Pak Yusuf Taufik. Iya. Terima kasih waktunya, kita udah diberi kesempatan waktu buat podcast dengan Pak PLT Sekwan Kabupaten Bekasi. Demikian sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners, itu tadi podcast kita bersama pelaksana tugas Sekwan Kabupaten Bekasi. Terima kasih Pak Taufik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.